Jakarta akan merayakan hari jadinya ke-495 beberapa hari mendatang. Sebagai kota metropolitan dan perkembangan yang pesat pada berbagai aspek, kearifan lokal nyatanya masih berdampingan erat dengan modernisasi di ibu kota hingga saat ini. Salah satunya adalah aneka kuliner legendaris dodol Betawi sebagai salah satu makanan ikonik kota Jakarta. Ini nih, dodol legendaris ibu kota DKI Jakarta. Dan selamat datang di segmen Sehari Menjadi. Dari subuh ngantuk-ngantuk udah bersiap untuk bikin dodol legendaris di tempat ini. Kita akan siap-siap untuk bekerja. Lupa pantun ya. Ke pasar Minggu naik kereta, beli baju dan beli kemeja. Selamat ulang tahun DKI Jakarta. Semakin maju dan bahagia warganya. Cakep. Makan dodol ya kan. Mengisi tenaga. Kita kerja. Bang. Oke. Pertama-tama kita siapkan kelapa untuk dikupas dan diparut. Pastikan kelapa yang digunakan sudah sangat tua ya, agar dodol bisa tahan lama hingga 1 bulan dalam suhu ruang. Kelapa dikategorikan sebagai kelapa tua jika di atas usia 10 bulan. Ini kagak pecah-pecah. For your info, masih ada beberapa produsen dodol Betawi rumahan di Jakarta. Salah satunya di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Tempat ini merupakan generasi ketiga produsen dodol Betawi. Satu wajan butuh setidaknya 35 butir kelapa tua. Jangan kurang ya, supaya rasanya gurih. Kalau mau tambah, boleh banget. Lanjut parut kelapa dengan menggunakan mesin. Hati-hati ya, jangan sampai tangan terluka. Oke, kalau marut kelapa buat ibu-ibu yang suka belanja katanya mudah ya. Cuma tinggal dorong. Tapi ini sebetulnya bahaya karena kalau sampai misalkan kita nggak berhati-hati tangannya masuk bisa luka. Ini abangnya pernah luka ya tangannya ya? Kena, ini kan tajam. Jadi harus hati-hati. Kelapa yang telah diparut kemudian dicampur air untuk mendapat santan kental. Perbandingannya, 2 buah kelapa yang diparut dicampur dengan 1 liter air. Usahakan tetap gunakan santan kental ya. Pernah coba pakai santan cair? Ya, yang lain-lain kan seperti itu ya. Ada yang pakai santan cair, yang lain-lain gitu. Rasanya tuh gimana ya? Nggak ada gurih-gurihnya gitu. Jadi harus pakai santan kental? Iya. Dan nggak boleh pelit juga ya? Iya, benar. Wah, Terakhir, saring sekali lagi untuk memastikan agar sisa-sisa kelapa parut tidak masuk ke dalam proses pemasakan. Lanjut kita siapkan pemanis. Setiap wajan membutuhkan 2 kantong besar gula merah sari kelapa dengan bobot 20 kg. Selain memberi rasa manis, gula merah juga berperan dalam memberi aroma khas serta jadi pewarna alami pada dodol Betawi. Nah, gula merah harus betul-betul cair dan termasak sempurna. Semakin lama dipanaskan, warna merah pada dodol juga akan semakin pekat. Setelah cair, gula merah juga disaring. Ini agar dodol yang dimakan betul-betul lembut. Lanjut cuci beras ketan hitam dan ketan putih. Untuk 1 wajan dodol yang nanti akan dibuat, diperlukan setidaknya 10 liter beras ketan. Bilas ketan jangan sampai warnanya terlalu pekat, karena dodol bisa lengket dan sulit diberi tepung. Ya, beras ketan wajib ada dalam pembuatan dodol. Tepung beras ketan berfungsi sebagai pembentuk tekstur kenyal pada dodol dan pengikat bahan-bahan lain. Setelah didiamkan kurang lebih selama 1 jam, beras ketan putih dan beras ketan hitam akan dihaluskan hingga menjadi tepung agar dapat tercampur dengan bahan-bahan lain. Setelah bahan siap, kita merapat ke kuali. Masukkan santan kental, kemudian tambahkan gula merah cair dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, masukkan bubuk ketan yang sudah dilarutkan dengan santan. Kalau ngaduknya pakai dayung, namanya senggayu ya Bang ya? Senggayu. Senggayu? Ya. Senggayu. Nah, yang unik dari senggayu atau biasa disebut senggayuan ini, ada ujung kayak besi. Ini tuh plat. Ini tuh untuk ngaduk di bagian bawah, supaya dia tuh bener-bener sampai bawah tuh nggak ada yang nyisanya atau nggak ada keraknya ya Bang ya. Karena kalau tidak, gosong jadinya pahit.
Ini masih enteng nih, masih baru mulai. Perjalanan akan dimulai selama 7 jam. Sekitaran tujuan. 7 ya Bang? Iya, 7 jam. Biasa saya tahu makan doang. Selama 7 jam, proses mengaduk tidak boleh berhenti sama sekali. 1 jam sekali kayu bakar juga harus ditambah agar dodol tidak dingin dan mengeras. Oh iya, kayu yang digunakan adalah dari jenis kayu rambutan karena tidak mengeluarkan banyak asap. Menit berganti, adonan dodol semakin mengental. Artinya, tenaga yang dikeluarkan semakin banyak. Dipikirnya dibersihin biar nggak berkerak ya Bang ya? Iya. Bang, mumpung ada abang nih. Bentar Bang. Kenapa tuh? Ini, sebentar. Oh iya. Sebentar ya, bentar aja. Ini minor, tangan lumayan. Ini baru sejam perjalanan. Masih 6 lagi. Bener-bener nggak boleh tinggal, ini definisi tidak bisa ditinggal. Kayak anak bayi ya, nggak bisa ditinggal karena... Kita lanjut. Bang, bentar Bang. Bang, bentar. Dulu. Kalau dihitung proses pemasakan, kurang lebih sudah 3 jam. Dari tangan kanan, tangan kiri, ini di atas, ini di bawah, coba semua. Tapi sih masih kurang satu kata abangnya, kurang dorong. Tenaga udah katanya gede nih, tapi di bawahnya masih bisa potensi lengket ya. Kurang tekan. Yang biasa tahu cuman nikmat makan dodol sayanya. Aduh, gini memang. Ini masih enteng. Iya, gitu. Udah matang. Kalau udah matang, sayanya juga matang. Oh iya, ada yang tahu nggak nih perbedaan antara dodol Betawi dengan dodol Garut? Kalau dari segi rasa, dodol Garut maupun dodol Betawi ini punya rasa manis legit dari gula merah yang sama. Bedanya ini pada proses akhir. Pada dodol Garut, setelah adonan selesai dibuat, dicelupkan ke dalam cairan gula merah. Ini yang membuat dodol Garut terasa lebih renyah di bagian luar. Lalu bagaimana dengan dodol Betawi? Hahaha, sabar, masih 4 jam lagi. Bang, temot Bang. Bang, temot dulu. Temot dulu. Aus. Tar dulu. Aduh, kagak kuat. Segini, Beb. Tenaganya. Pertama kali bikin gini pegel-pegelnya gimana tuh? Pegel-pegelnya meriang. Kenapa meriang? Ya kan karena pegel ya. Pertama belajar tuh pegel banget pokoknya. Terus akhirnya Tulang-tulang mulu sakit semua. tulang-tulang sakit semua. 3 jam mengaduk dodol. Saya butuh asupan tenaga nih. Nah, udah agak dingin nih, udah bisa diicip. Kayak bersumsum rasanya. Nah, manis penambah tenaga. Menurut saya 50-50 lo bikin sama abang. Jadi saya setengah jam, abang setengah jam, saya setengah jam, abang setengah jam. Tapi begitu di jam ketiga, bikin udah benar-benar habis. Tenaga tidak kuat. Paling cuma bisa bertahan 10 menit. Kalau saya tahu, saya lapar. Kita makan dulu. Panas. Enak banget. Setelah 4 jam, tambahkan gula pasir. Bila gula pasir dimasukkan di awal akan membuat dodol sulit mengental dan memiliki tekstur berpasir karena gula akan mengkristal. Berat lagi. Bang, abang yang tadi mana? Keluar, cari minum. Cari minum. Duh, pengen ke toilet lagi. Nggak bisa ditinggalin, Bang. Kagak bisa, gosong. Bang, nih, lu doang nih yang ada. Ganti bentar dah. Udah, kamera taruh, cepetan. Bang, nih, gue pengen ke toilet, cepetan. Bodoh amat, cepetan. Nah, gue ke toilet. Bentar ya. Buru ya. Iya. Nah, kelamaan nih. Biasa Bang sambil istirahat. Terus sini dah. Udah gua aja dah. Dulu balik pegang kamera. Thank you. Istirahat dulu, Pak. Udah 4 jam, Pak. Nah, kan gua ada tenaga lagi nih. 7 jam berlalu dan dodol sudah matang. Cetak dodol ke dalam wadah berbagi ukuran.
Pencetakan harus dilakukan ketika dodol masih panas ya. Sebab kalau sudah dingin, wah ini dodol akan lengket dan sulit untuk dibentuk. Setengah akan dijual dengan rasa original dan setengah lagi ditambahkan buah favorit saya, durian. Gunakan durian asli. Perbandingannya 10 kg adonan dodol dicampur 1 kg durian kupas pilihan. Dodol dijual dengan harga bervariasi, mulai dari Rp20.000 untuk dodol berukuran sedang sampai Rp120.000 untuk dodol dalam wadah keranjang. Nah ini kan tradisional kan gitu kan, bisa aja kita buat gitu, cuman kan memang lebih khas lagi ya kan, ini khas Betawinya gitu kan. Terakhir, dodol akan didinginkan terlebih dahulu sebelum dikemas dan dikirim ke pelanggan. Sudah siap dijual untuk merayakan ulang tahun DKI Jakarta. Akhir kata, setiap profesi selalu punya kisahnya tersendiri. Terima kasih telah menyaksikan Sehari Menjadi Hari ini. Aduh, tangan kapalan, kaki pegel, kram, makan dulu. Lumayan, enak, nyang. Yan Fernando, Dwi Agung Yuliarto, Jakarta.